Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong untuk dibukakan beberapa takbir itu untuk jamaah putri, di sana ada, sini ada. Ya, supaya bisa melihat yang di depan. Ya, para jamaah sekalian, kita membahas psikologi kematian ini 3 kali pertemuan. Ya, pertemuan pertama dan kedua adalah mengubah ketakutan menjadi optimisme. Sekedar menjembatani dengan tema hari ini. Pada pertemuan pertama itu kita mendapatkan informasi petunjuk Allah tentang 2 hal. Yang pertama adalah setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian kematiannya disembunyikan oleh Allah. Kapan? Itu agar Allah nanti akan membalas sesuai dengan fakta kematiannya. Apakah matinya husnul khotimah atau mati su'ul khotimah? Ya, maka berlakulah sunatullah, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kalau meninggalnya husnul khotimah, berlakulah sunatullah khairan yara. Tapi kalau matinya su'ul khotimah, mati yang buruk, juga berlaku syarroi yara. Ini di pertemuan yang pertama. Tentang kematian modelnya hanya 2, kematian husnul khotimah dan kematian su'ul khotimah. Kematian yang su'ul khotimah akan dialami oleh 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang zalim. Nih para jamaah sekalian, orang-orang yang zalim, kemudian orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik. Mereka mati dengan dipukul, dikebuki oleh malaikat dari depan, dari belakang, dibentak, diancam-ancam, ya, dan lain sebagainya. Ini kematian su'ul khotimah. Kemudian kematian yang husnul khotimah dialami oleh 1 golongan saja, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka ketika meninggal dunia diuluk salam oleh Allah. Ini surat An-Nahl ya. Kita yang usianya sudah 50 tahun ke atas itu perlu banyak mengingat ayat ini supaya bisa ingat tentang syarat-syarat kematian husnul khotimah. Ya, di ayat ini disebutkan 2 syaratnya ya. Yang pertama, mukmin yang bertakwa itu harus mukmin yang muhsinin, selalu berbuat kebaikan. Yang kedua adalah mukmin muttaqin, yang selalu tunduk dan taat kepada Allah. Maka dari itu ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, bahkan diuluk kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannah, salam untuk kalian dan masuklah ke dalam surga. Jadi kalau ingin mati husnul khotimah, jangan hanya mengandalkan doa tapi tidak memenuhi syarat para jamaah sekalian, karena Allah itu sudah mengingatkan itu ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Rasul, kalau ada yang bertanya tentang diriku ini, aku ini dekat kepada hambaku itu. Uji budak watadai, aku ini mengabulkan doa hambaku. Tetapi syaratnya 2, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Hamba itu kalau ingin permintaannya dituruti, dia juga harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi kalau diseru ingin husnul khotimah, penuhi syarat ini. Mukmin yang muhsinin dan mukmin yang muttaqin harus dipenuhi. Yang kedua, beriman hanya kepada Allah saja. Ini ya para jamaah sekalian,
selesai. Kemudian pertemuan yang kedua, nih para jamaah sekalian, harapan di balik kematian. Apakah kita punya harapan kalau mati, meninggal dunia? Orang-orang mukmin itu punya harapan para jamaah sekalian. Kalau mati itu ingin ketemu dengan Allah, tidak takut kepada Allah, karena Allah itu dikatakan dalam Al-Quran bagi orang beriman, asyaddu hubban lillah. Cintanya orang-orang beriman kepada Allah itu luar biasa. Maka kalau mati itu ketemu dengan yang paling dicintai, semangat, senang, ya. Kemudian berharap apa ketemu Allah ini? Dua para jemaah sekalian, ridhonya dan surganya. Amal soleh yang telah dilakukan itu jika diridhoi oleh Allah, insya Allah akan dirahmati oleh Allah untuk membawanya ke surga para jemaah sekalian. Ya, sementara banyak manusia tidak ingin ketemu ya dengan Allah. Ini ayatnya surat Rum ayat 8. Mayoritas loh, manusia itu nggak ingin ketemu Allah, dan mayoritas manusia ini nggak punya harapan kalau mati. Karena nggak punya harapan, nggak percaya, maka dipastikan dampaknya adalah ini para jamaah sekalian, pasti masuk neraka, dihapus amalnya, tidak dihisab, langsung masuk neraka jahanam, ya, dibiarkan bergelimang dalam kesesatan, dimasukkan golongan orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ya para jamaah sekalian, kemudian bekal kematian yang harus disiapkan adalah ketakwaan, ya, menyiapkan diri menghadap Allah dengan amal soleh, jangan berbuat syirik, ya, surat Al-Kahfi yang sering kita baca itu ya, ayat 110. Kemudian kalau menghadap Allah itu biqalbin salim, hati yang bersih. Maka dari itu Allah mengingatkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan hatinya, ya, suci dari dosa-dosa, bahkan jasmaninya pun disucikan. Supaya apa? Dicintai oleh Allah. Inna wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bersihkan lahiriah batiniah agar dicintai oleh Allah. Ya, kemudian berusaha memenuhi syarat kematian dengan husnul khotimah. Ini tadi surat An-Nahl surat ke-16 ayat 30 sampai 32. Ya, penuhi syarat sebagai mukmin muhsinin, yang kedua mukmin yang muttaqin. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima, menghadap Allah dengan rasa takut akan makom kedudukan Allah, juga takut dengan azabnya, juga takut dengan murkanya. Maka ya siapa saja yang memenuhi syarat ini, Allah jelaskan, Allah janjikan bagi orang-orang yang takut, ya, akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Ya, dua surga ini maksudnya adalah satu untuk surganya golongan jin, dan satunya adalah surganya golongan manusia. Ini dua makhluk Allah, ya, yang mereka menghadap Allah dalam keadaan takut akan makomnya atau tidak. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini para jamaah sekalian, ya. Jadi di balik kematian itu memang ada harapan yang besar di sisi Allah. Makanya kita harus selalu ingat, optimis ketika mati karena kita punya harapan. Tapi syarat harus dipenuhi para jamaah sekalian. Saya tutup, ya. Kita ke sini, yaitu hari ini. Solusi mengatasi penyesalan pasca kematian. Setelah kematian itu banyak masalah, orang-orang menyesal. Ya, kita yang belum mati ini bagaimana menghindari penyesalan setelah kematian itu? Maka kita manfaatkan sisa hidup kita, ya, selama kita masih bernapas. Di akhirat nanti seperti apa? Ya,
penyesalan yang muncul. Ekspresinya disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 56. Saya bacakan, antakula nafsu ya khasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang mengatakan nanti di akhirat, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Para jamaah sekalian, banyak orang itu tidak peduli dengan urusan agama, ya, termasuk masalah akidah, masalah syariat, masalah akhlak, cuek semuanya, tak peduli. Kenapa? Karena memang dunia ini memang menarik para jemaah sekalian. Tadi saya baca ya waktu ngimam itu, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lebih dari kesenangan yang menipu. Tapi orang karena nggak ngaji, ya, maka yang diingat tentang dunia ini hanya apa? Kata mata, kesenangan, ya, gururnya itu tidak perlu diingat. Sehingga apa yang terjadi para jamaah sekalian? Saya bukakan ayatnya ini, ya. Dunia ini sangat menarik, ya, membuat orang lupa diri. Al-An'am. Ya, ini seringkali bagi yang sudah sepuh, usia-usia lanjut 70 tahun usianya, supaya mengingat ayat ini. Hai Rasul, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri, masing-masing orang tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Memang dunia ini menarik, mata, ya. Bahkan di ayat yang lain Al-Qasas menyebut mata dan zina. Kenikmatan, kesenangan duniawi plus perhiasannya. Maka siapa yang berburu dunia ini mesti akan perilakunya yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am, kata Allah. Orang yang berburu duniawi, menjadikan dunia tujuan hidupnya, perilakunya kalau mendapatkan duniawi ini apa? Yatamatta'una, satu, bersenang-senang, hedonis, meruah, kata orang Jawa, mubadirin, mutrofin. Ya, kalau kita ini membaca surat Al-Waqiah, itu ada 3 golongan para jamaah sekalian. Ada golongan as-sabiqun as-sabiqun, ya, as-sabiqunal awalun, orang-orang yang beriman terdahulu mengikuti Nabi dan Rasul itu nanti akan masuk grup di sini. As-sabiqun as-sabiqun, mereka akan masuk surga paling pertama. Ya, pengikut-pengikut awal, dikala orang lain semuanya menentang mendurhakai Rasul, malah ini ada golongan orang-orang yang beriman dengan segala macam ujiannya dijalani. Ya, para jamaah sekalian. Yang kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan. Ya, golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan ini, tapi surganya di bawah golongan yang pertama. Kemudian yang ketiga ashabus shimal, golongan kiri yang pasti akan masuk neraka. Itu disebutkan di dalam surat Al-Waqiah, ciri-ciri kehidupannya kanu qabla dzalika mutrafin. Sebelum masuk akhirat, di dunianya dulu hidupnya selalu mutrafin, bermewah-mewah, bermegah-megah, glamor, ya, kaya-kayaan. Di ayat yang lain juga tadi saya bacakan, ya, watafakhurum bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Wah, tafakhur itu berbangga-banggaan, banyak-banyakan harta dan seterusnya. Itu para jamaah sekalian, itulah golongan-golongan yang apa? Menjadi ciri-ciri yang nanti di akhirat akan masuk
neraka, namanya golongan kiri, ashabus simal, kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusiruna alal khinsil adzim, suka melakukan dosa-dosa besar. Enggak sholat itu juga dosanya dosa besar para jemaah sekalian. Zina dosa besar, membunuh orang lain untuk berebut duniawi ini juga dosa besar ya para jamaah sekalian. Orang-orang yang tidak beriman untuk mendapatkan duniawi ini kadang-kadang memang melakukan perbuatan di luar kemanusiaan. Kalau orang miskin itu kadang-kadang yang beriman itu hanya berpikir besok makan apa, sederhana sekali, besok makan apa. Tapi bagi orang-orang kaya yang tidak beriman bisa berpikir besok makan siapa. Kenapa? Ini saingan bisnis misalnya dan lain sebagainya, karena dia ingin mendapatkan dunia ini, seolah-olah dunia ini harus menjadi miliknya sendiri, jangan dimiliki oleh orang lain. Maka persaingan dunia hitam dalam masalah bisnis itu memang kejam sekali para jamaah sekalian. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang tidak serius dalam masalah beragama, main-main. Itu tanda-tanda orang ditipu oleh kehidupan dunia para jamaah sekalian. Ini harus betul-betul kita ingat ya. Ketika orang sudah mulai lagi goyang ya, imannya itu kan pasang surut. Ketika surut sudah males sholat malam, males puasa, males jamaah, males ngaji, ini dipastikan dia sudah mulai tertipu oleh kehidupan dunia ya. Wah, hujan-hujan deras kayak begini ini enaknya apa? Tidur. Loh para jamaah sekalian, tahajud ya kapan-kapan aja lah gitu, tidur aja. Loh, ini mesti duniawi, ini dunia ya para jamaah sekalian. Itu kalau dasarnya surat Al-Qasas disebutkan tidak cerdas melakukan pilihan, karena kecerdasan itu memilih apa yang di sisi Allah para jamaah sekalian. Saya keluar dari sini balik ke sini para jamaah sekalian ya. Ini orang-orang yang lalai menjalankan kewajiban agama. Maka dari itu Rasulullah khawatir terhadap umatnya nanti di akhir zaman tertimpa penyakit namanya wahan, 3 huruf, wau ha nun, wahnun. Para sahabat bertanya, mauwal wahan ya Rasul, apakah wahan itu ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah, wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah. Jadi mentalnya kapitalis, materialis, cinta dunia, takut mati ya. Ini bertentangan dengan contoh yang kita pelajari ketika kasus keluarga Nabi Ibrahim. Ismail ketika ya mendengar tentang apa yang oleh bapaknya Ibrahim mimpi, yang diyakini perintah Allah itu untuk menyembelihnya, ternyata anaknya itu berpendapat apa? Ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah untuk menyembelih aku ya, engkau akan dapati aku disembelih dalam keadaan sabar, ikhlas, ridho. Loh, ini kan karena paham walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih besar ya, lebih baik ya daripada dunia ini ya. Karena paham akhirat khairun, lebih baik daripada dunia, untuk apa kita pertahankan ingin menikmati dunia kalau akhirat adalah lebih baik? Para jamaah sekalian, cerdas ini spiritualnya. Dan mentaati Allah dan Rasulnya itu dijanjikan Allah apa? Fauzan adzima. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Kan bapaknya ini kan juga seorang nabi dan rasul para jemaah sekalian. Taat Allah, taat bapaknya yang juga adalah nabi dan rasul, maka mendapatkan fauzan adzima. Ya, kalau orang yang tidak beriman mungkin ya tidak mau dimatikan itu, inginnya panjang
umur ingin menikmati dunia ini. Makanya di Quran dikatakan yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, ingin hidup menikmati dunia ini dengan duniawinya yang dikumpul-kumpulkan itu, ya, kemudian berkonsumsi makan minum kayak binatang, tidak tahu halal dan haram para jamaah sekalian. Dan budaya kulineran itu kan seperti ini tuh. Ya, saat ini tuh orang nggak peduli loh ini halal dan haram. Ini kan orang-orang yang tidak beriman para jamaah sekalian, meskipun identitasnya muslim, ya, persoalannya Islamnya Islam simbolik itu, ya. Ini semuanya nanti akan menyesal para jamaah sekalian, ya, di akhirat. Kemudian penyesalan yang kedua adalah tidak mau bertakwa, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kata Allah apa? Supaya jangan ada yang berkata nanti di akhirat, ya, lau anna wa hadani lakuntu minal muttaqin, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku waktu di dunia, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, orang ini tidak sadar, tidak menyadari tentang kesalahannya, justru yang muncul dari ucapannya menyalahkan Allah karena Allah tidak memberi petunjuk. Masya Allah para jamaah sekalian, orang bersalah tapi tidak sadar diri, malah menyalahkan Allah, katanya belum dapat petunjuk. Quran diturunkan 15 abad yang lalu itu sudah bunyinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqon. Nah, yang terpenting itu hudal linnas ini loh. Siapa saja yang menyebut dirinya manusia sudah diberikan oleh Allah 15 abad yang lalu. Kok ada orang yang berkata belum dapat petunjuk para jamaah sekalian? Inilah, ya, yang seringkali kalau orang tidak tahu petunjuk Allah itu bukan karena tidak tahu asalnya, tapi karena tidak mau tahu. Makanya ketika orang Islam itu memegang kitab sucinya, beriman kepada kitab sucinya, yakin dengan pedoman hidup ini, tapi kok tidak mau mempelajarinya, maka Allah itu bertanya, ya, suratnya surat Muhammad, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, mengapa mereka tidak mau mentadaburi, mempelajari petunjuk Al-Quran? Apakah hatinya terkunci mati? Ya, para jamaah sekalian, Quran di tangannya, ditanya kitab sucimu, iya. Kamu beriman, iya. Kenapa tidak mau mempelajarinya? Loh, ini Allah bertanya ini. Makanya orang-orang Islam yang sudah diberi kitab suci Al-Quran itu jangan seperti ahlul kitab. Umat-umat yang terdahulu dari ahlul kitab itu apa? Sudah diberi yang namanya kitab suci, tapi hanya dipegangi, diakui saja, tapi tidak mau menjalankan. Makanya mereka itu diibaratkan apa? Kal himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa kitab suci. Masya Allah, keledai kok membawa kitab suci? Umat Islam itu jangan seperti mereka, ya. Mereka saja itu diibaratkan oleh Allah buruk, itu khimar, binatang itu membawa kok kitab suci, binatang kok membawa kitab suci. Makanya ketika orang-orang, ya, yang diberi kitab suci ini tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, di surat Al-A'raf 179 Allah sebut ulaika kal an'am, mereka itu adalah binatang ternak, diberi kitab suci tapi tidak mau mempelajarinya, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau memahaminya. Ini Al-A'raf 179. Makanya Allah tadi menyebutkan kal himari yahmilu asfar. Binatang ini seringkali para jamaah sekalian untuk digunakan oleh Allah menggambarkan tentang buruknya perilaku orang atau golongan, ya. Orang-orang kafir itu diibaratkan oleh Allah seperti apa? Anjing yang menjulurkan lidahnya, diseru atau tidak diseru melet, betul enggak?
Ya, dipanggil nggak dipanggil, melet dia anjing itu. Ya, atau yang lainnya ketika diseru kepada kebenaran, maka seruannya atau orang yang memanggil ini seperti jaraknya jauh sekali padahal dekat. Kenapa? Hatinya itu buta, mati hatinya sudah. Yang buta itu bukan matanya, tetapi hati yang ada di dalam dadanya itu. Maka ketika dipanggil, diseru ke jalan Allah itu sayup-sayup seperti orang dipanggil jauh sekali padahal dekat sekali, karena hatinya memang sudah gulaf, kulubuna gulaf, hati kami sudah membatu. Masya Allah para jamaah sekalian, ini penyesalan akibat tidak mau bertakwa, ya, tetapi alih-alih mengakuinya justru malah apa? Menuduh kesalahan itu Allah, tidak memberi petunjuk. Masya Allah, kalau ini nanti dilakukan oleh kaum, ya, akademisi, kaum intelektual, betul-betul memalukan di hadapan Allah. Ya, orang bergumul dalam pengetahuan ilmu, ya, tapi kok justru mengatakan belum sampai kepadanya petunjuk Allah. Yang ketiga, penyesalan akibat tidak mau berbuat kebaikan, ya, atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab di akhirat nanti, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik, muhsinin. Ini kan orang yang tidak punya agenda berbuat kebaikan para jamaah sekalian. Kalau malam hari kira-kira agenda kita apa yang disebut dengan kebaikan? Entah menyangkut hablum minallah atau menyangkut hablum minannas. Kan orang beriman bertakwa punya agenda setiap malam. Cepat tidur, cepat apa? Bangun. Cepat tidur, cepat bangun. Untuk apa cepat bangun? Paling tidak dalam tema kita yang dulu saya pernah sampaikan, yaitu apa? Hadir di acara open house di langit, yaitu sepertiga malam. Di situ Allah turun ke langit dunia ini menanyakan, adakah hambaku yang berdoa kepadaku? Pasti aku kabulkan. Ada enggak hambaku yang minta sehat, minta ilmu, minta rezeki? Akan aku berikan. Yang bertobat karena dosa-dosanya, kedoliman, khilafnya, aku akan ampuni. Loh, malam itu ada yang namanya momentum yang menjanjikan bagi orang-orang yang punya masalah masa lalu, juga yang masih memiliki harapan dan cita-cita. Para jamaah sekalian, kalau kita ini masih punya harapan, punya cita-cita, juga punya masalah masa lalu keburukan, maka malam itu sangat bermakna sekali para jamaah sekalian. Ya, sementara banyak generasi nuwun sewu, generasi memaknai malam di pinggir jalan. Masya Allah, yang di kafe-kafe, tempat wisata, apalagi mungkin losmen dan lain sebagainya. Ini orang-orang atau generasi yang gagal dalam memaknai malam. Malam itu kita berharap tiga-tiganya itu kita lakukan dan diterima oleh Allah. Maka dari itu ada aktivitas yang ditunjukkan oleh Allah. Yang pertama adalah qiyamul lail, ya, qiyamul lail dengan doa yang terbaik, ya, meskipun doanya Rabbana Atina itu tidak apa-apa diulang-ulang para jamaah sekalian, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, tidak apa-apa diulang-ulang. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin, diulang-ulang, tidak apa-apa para jamaah sekalian. Jangan sekali baca dianggap selesai, diulang-ulang, tidak apa-apa. Doa itu seperti perintah Rasulullah, doa Rabbana Atina fid dunya hasanah, itu istilahnya adalah doa sapu jagat, supaya dibaca berulang-ulang di setiap 10 terakhir bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, karena ini sudah terbaik di sisi Allah doanya ini. Di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah, plus diselamatkan, dijauhkan dari
neraka para jamaah sekalian. Ya, qiyamul lail plus doa. Kemudian apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil pada malam hari yang sepi, yang hening. Itu kata Allah apa? Lebih meresap. Sholat malam itu lebih khusyuk kata Allah. Ya, kalau membaca Quran malam hari itu lebih meresap. Kemudian selain sholat, doa, baca Quran, apalagi wasabbihu lailan tawila. Bertasbihlah yang panjang di malam hari itu. Ya, bacaan subhanallah wa bihamdihi memenuhi seluruh isi dunia ini atau salah satunya berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Kalau kita membaca subhanallah sudah cukup, atau alhamdulillah sudah cukup memenuhi seluruh isi dunia ini, atau membaca dua-duanya subhanallahi wa bihamdihi, ditambahi lagi adata khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati, diulang-ulang dalam waktu yang panjang di malam hari para jamaah sekalian. Kemudian yang keempat apa? Ciri-ciri ya orang-orang yang masuk surga itu dikatakan dalam Al-Quran tatajafa junubuhum anil madaji. Ya, mereka ini berjaga di waktu malam, ya tidur, tapi tidak semua malam itu dipakai tidur. Mereka berjaga bukan begadang, tapi mereka sujud dan rukuk kepada Allah. Kemudian pas menjelang subuh, ya namanya itu waktu sahur, ya maka Allah katakan apa? Al mustaghfirina bil ashar. Datang waktu sahur, istighfar sambil menunggu datangnya fajar. Loh, para jamaah sekalian, Allah sudah menentukan malam itu bagaimana cara memaknainya. Ya, orang yang tidak ngaji tidak tahu bagaimana memaknai malam. Ya seperti generasi sekarang, malam dipakai apa? Begadang. Ya, yang main macam-macam, yang catur lah, ya karambol lah dan lain sebagainya, semalam suntuk, subuh pun tidak dilakukan. Masya Allah, jangankan sholat subuhnya, sholat qobliyah subuh, sunnah fajar itu kata Rasulullah apa? Nilainya lebih baik daripada seluruh isi dunia ini. Orang yang tidak mengerti tentang hal ini, ya atau sudah tahu tapi nggak punya komitmen, ya nggak punya komitmen, nggak punya keimanan untuk mengamalkannya, apa yang terjadi? Sudah bangun dia, sudah bangun, ya sudah berangkat menuju masjid, tapi berangkatnya menunggu iqomah, sehingga dia tidak berkesempatan untuk menunaikan apa? Sholat sunnah fajar, karena memang dia tidak ingin para jamaah sekalian melakukan, padahal sudah bangun, sudah tadi keluar rumah sepanjang jalan menuju masjid merokok kebus, loh, kadang ngobrol dengan siapa barengannya menuju masjid sambil nunggu iqomah. Kenapa enggak datang duluan? Ya, ke masjid ini bisa tahiyatul masjid, bisa sholat tuhur, sholat setelah berwudu. Itu juga dasarnya hadis Sahih Muslim, ya itu menghapus dosa-dosa. Loh, kenapa enggak diambil? Nanti begitu adzan kemudian sholat qobliyah, dapat lagi lebih baik daripada seluruh isi dunia ini. Masya Allah, banyak sekali belum sedekahnya lagi. Ya, ini loh para jamaah sekalian, apalagi masih berkesempatan baca Al-Quran kira-kira 1 lembar, Masya Allah sebelum iqomah. Ya, banyak yang kita lakukan para jamaah sekalian,
tetapi semuanya membutuhkan wawasan. Yang kedua, sikap istiqomah, komitmen. Ya, kadang orang tahu tapi tidak punya sikap istiqomah atau komitmen, ya nggak kelakon para jamaah sekalian, nggak kelakon. Ini ya orang-orang yang akan menyesal karena belum atau tidak mau dulu berbuat kebaikan. Jadi ingin kembali, ingin mudik lagi, ingin balik ke dunia. Hanya apa? Ingin berbuat baik. Kasihan ini para jamaah sekalian. Ya. Nah, ini kira-kira disebabkan karena apa? Ini latar belakangnya para jamaah sekalian. Orang-orang yang menyesal karena tidak menjalankan agama itu karena seringkali mengolok-olok agama Allah. Ya, agama Allah diolok-olok itu bisa menyangkut akidah, bisa menyangkut syariat, bisa menyangkut akhlak. Loh, para jamaah sekalian, diolok-olok orang nutup aurat jadul zaman seperti begini kok masih pakai pakaian kayak begitu. Loh, nutup aurat itu dianggap jadul. Ya, orang hanya bisa ngaji, tartil Quran, tidak bisa nyanyi, di sekolahan diledek. Zaman seperti sekarang kok gak bisa nyanyi. Loh, padahal dia misalnya hafal Quran, itu masih jelek. Di tengah-tengah generasi sekarang ini para jamaah sekalian, hafal Quran, sering melantunkan, tapi justru karena nggak bisa nyanyi dia diolok-olok oleh temannya para jamaah sekalian. Ya. Yang seperti begini ini pasti akan terjadi para jemaah sekalian. Makanya dalam surat Al-Mu'minun itu orang tua itu harus menyiapkan diri bahwa anak-anaknya yang selalu beriman itu dipastikan akan diolok-olok oleh orang yang tidak beriman. Makanya harus diberitahukan ayat ini supaya punya persiapan. Ya, kadang-kadang akidah nuwun sewu ya, nggak apa-apalah sekali-kali itu ke Gunung Kawi gitu. Lah ini juga ada orang yang spekulasi seperti begini ini para jamaah sekalian. Padahal Allah sudah mengajari apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa gak percaya? Ya, ini para jamaah sekalian. Kemudian gagal paham terhadap ujian Allah ini. Nah, ini ada dua surat yang saya sampaikan di sini. Ya, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku, karena apa? Ilmuku. Loh, ini gagal paham, diuji oleh Allah ini. Ya, bahwa sesungguhnya pemberian itu adalah untuk menguji, tetapi Qarun ini justru menyebut itu karena kepintaranku. Gagal dia memahami tentang ini. Ketika diuji dengan kebaikan, mengatakan Robbi akroman, gitu ya, Tuhanku memuliakanku dengan aku dijadikan orang kaya. Ketika diuji dengan kemiskinan, dia mengatakan Robbi ahanan, Tuhanku menghinaku dengan menjadikan aku orang miskin. Gagal dia, ya, gagal ala jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga ini Allah jawab, ya, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Ya, karena mereka ini merasa belum dapat petunjuk Allah, makanya Allah jawab ini, bukan demikian, sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Ini ada buku menarik para jamaah sekalian, buku yang ditulis oleh Kiai Haji Makhrus Ali. Judul bukunya adalah Sesat Tidak Merasa. Itu ada hadisnya, ada ayatnya, bagus sekali loh para jemaah sekalian. Ya, sesat tidak merasa, masya Allah. Orang yang mendustai ayat Allah, orang yang menyombongkan diri, ini bisa dihitung termasuk orang-orang yang kafir, tapi orang tidak merasa para jemaah sekalian. Ya, orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran itu dikatakan oleh Allah tuli, mati hatinya, sesat secara nyata. Itu surat Az-Zukhruf, ya. Tetapi orang tidak mau mengakuinya para jamaah sekalian, karena merasa apa? Aman-aman saja.
Jadi tidak mempelajari Al-Quran itu jangan dianggap terus apa? Aman. Oh, itu ada konsekuensi itu kalau kita baca Quran. Temanya belum, insya Allah setelah ini. Ya, kita bisa mulia, kita bisa hina karena Al-Quran itu, para jamaah sekalian. Saya lanjutkan. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya kalau kita ini sudah tidak menjalankan agama Islam dengan baik, tidak bertakwa, tidak juga berbuat kebaikan, dosa jelas numpuk ini, banyak sekali ini. Ya, terus solusinya apa? Ini Allah berikan sendiri. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, banyak berbuat kedoliman, dosa-dosa, diantaranya tidak menjalankan kewajiban agama, tidak bertakwa, tidak berbuat baik. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini dikecualikan oleh surat An-Nisa ayat 48 di bawahnya ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini para jamaah sekalian. Jadi Allah mengampuni semua dosa itu dikecualikan oleh surat An-Nisa 48 ini, yaitu dosa syirik. Lah kalau orangnya sudah musyrik terus bertaubat, ya sudah, itu urusan Allah. Kita nggak usah mencegah dia. Kalau Allah itu yaghfiru may yasha, ya diampuni. Kalau tidak, yu'adzibu may yasha, kan begitu ya. Karena Allah itu yaf'alu may yasha, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau diampuni, ya sudah, dia selamat. Kalau tidak, yu'adzibu may yasha, dia akan diadab oleh Allah karena perbuatannya itu. Jadi yang pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah. Para jamaah sekalian, kalau kita sering mendengar pembicaraan tentang di televisi, banyak sekali orang-orang yang baru tahu ayat ini banyak membicarakan, gak usah putus asa, dosa-dosa banyak kita melakukannya. Ini orang-orang yang banyak berbuat dosa sebelumnya, itu mesti kembalinya ke sini, para jemaah sekalian, supaya tidak apa, putus asa, tetap optimis. Ya, selain dosa syirik, harapan besar untuk diampuni oleh Allah semuanya. Tapi ternyata di sini hanya berhenti di ayat Az-Zumar 53, berhenti. Apa itu berhentinya? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Maka berdoa, rahmatilah aku ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Tapi lupa, tidak memenuhi syarat. Kan Allah sudah mengatakan, uji budak dawat da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi. Siapa saja yang minta kepadaku, ingin dituruti, dikabulkan oleh Allah, dia harus menuruti permintaanku. Ya, di antara permintaan Allah apa setelah ayat ini? Jangan putus asa. Ini para jamaah sekalian yang sering dilupakan. Saya perhatikan saja itu. Di televisi itu pembahasan hanya berhenti sampai di sini. Langkahnya ada dua setelah itu. Setelah tidak putus asa dari rahmat Allah ini, segera kembali kepada Allah dan tunduk kepadanya. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, tobat dan berserah dirilah kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sebelum azab itu datang kemudian kamu tidak dapat ditolong kembali, segera tobat, segera tunduk, segera taat kepada Allah. Yang sebelumnya bangkang itu, yang sebelumnya melupakan Allah, ingat Allah, taatlah. Ini langkahnya, Allah sendiri yang membuat. Ayatnya beruntun ini para jamaah sekalian. Ya, asalnya 53, diteruskan ayat 54. Kemudian 55-nya ikuti, ya. Segera mengikuti petunjuk Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Tuh, langkahnya cuma dua. Setelah tidak putus asa dari rahmat Allah, tobat, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, yaitu mengikuti petunjuk Al-Quran. Sebenarnya ini langkah kedua dan ketiga ini informasi juga buat kita. Apa itu? Orang yang akan diadab Allah adalah orang yang menunda-nunda taubatnya, taatnya kepada Allah.
yang kedua yang menunda-nunda tidak segera mengikuti petunjuk Al-Quran. Nih para jemaah sekalian, jadi begitu kita memahaminya, maka kita perlu membangun komitmen, yaitu sikap istiqomah. Saya kira sudah waktunya nih ya, adzan ya. Baik, semoga kita dimudahkan oleh Allah memahaminya, mengamalkannya, dan mengajarkannya terutama pada keluarga kita, dan dimasukkan Allah ke dalam hamba-hambanya yang soleh. Amin, Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.